Cik 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 cik. Oke guys, welcome back to Cakra Diva yang sekarang ada di channel Cakra Diva Reinkarnasi ya guys ya, karena lagi ada beberapa kendala lah ya, kalian tahu sendiri lah. Akhir-akhir ini tuh sungguh sangat mengedankan ya, ini tuh judul-judul Donghua teh. Nah, seperti biasa dalam pembahasan alur cerita Donghua Renegade Immortal episode ke-37. Nah, sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini tuh kita review dulu episode sebelumnya ya, di mana Wang Ling berhasil mendapatkan warisan ingatan Dewa Kuno Tusi dan juga mengalami pembentukan ulang tubuh baru yang kekuatannya setara dengan tubuh Dewa Kuno. Di episode kali ini kita akan lihat bagaimana Wang Ling berusaha keluar dari area kekacauan bintang serta bagaimana dia memanfaatkan kultivator yang bernama Yunfei untuk bisa singgah sebentar di kota Qilin dan membuat bendera larangan yang diperintahkan Dewa Tusi. Untuk episode-episode yang kelewat di channel Cakra Diva Reinkarnasi nanti di-up pelan-pelan ya guys ya, soalnya itu teh kena klaim kayak biasa edan ya. Setelah meninggalkan tanah Dewa Kuno, Wang Ling kini tiba di kekacauan bintang dan harus melewati area cincin untuk keluar dari tempat tersebut. Namun begitu Wang Ling melewati area cincin kekacauan bintang, dia tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan dari kloningan dirinya sendiri yang harus dikalahkan satu persatu. Di mana tingkat kultivasi dari kloningan Wang Ling itu sama persis dengan tubuh aslinya dan bahkan juga memiliki senjata magis yang sama persis dengan miliknya. Karena upaya Wang Ling dalam mengalahkan kloningan-kloningan itu malah berbalik menjadi serangan balik, maka Wang Ling mencoba menggunakan taktik Dewa Kuno untuk melawannya. Meski menggunakan taktik Dewa Kuno, kloningan Wang Ling ternyata masih mampu bertahan dan siap melakukan penyerangan lagi. Di mana hal tersebut membuat Wang Ling menyadari kalau makhluk kloningan itu tidak bisa dihancurkan oleh kesadaran apapun dan dianggap bukan makhluk hidup biasa seperti pada umumnya. Setelah melewati upaya-upaya Wang Ling berkali-kali tidak berhasil, dia lantas terpikir kalau kekuatan tubuh barunya tidak mungkin bisa dituri oleh kekacauan bintang. Sehingga Wang Ling akhirnya menggunakan kekuatan dari tanda bintang di dahinya untuk menghancurkan kloningan-kloningan itu sampai tuntas. Dan berencana untuk kembali ke negara Zhou demi balas dendamnya kepada Teng Huayuan. Sementara Wang Ling berjuang menghancurkan kloningan-kloningan itu, tidak jauh dari kekacauan bintang tampak seorang kultivator bernama Yunfei yang sedang dikejar-kejar oleh murid istana ajaib yaitu Qian Kun. Nah, tanpa sadar aksi kejar-kejaran itu membawa mereka berdua mendekati area kekacauan bintang yang dianggap sebagai tempat paling berbahaya di Laut Xiaomo dan tempatnya Wang Ling yang saat ini sedang berada. Sadar mendekati area berbahaya, Yunfei langsung menghentikan pelariannya. Sementara Qian Kun tampak mengingatkan tingkat bahaya dari tempat itu sambil mempertanyakan apakah Yunfei bermaksud ingin menguji keberuntungannya lewat area kekacauan bintang. Mendapati pertanyaan Qian Kun, Yunfei lantas mengatakan bahwa dirinya sudah cukup beruntung bisa melarikan diri dari istana iblis. Tetapi mengapa Qian Kun masih saja mengejar untuk menghabisi nyawanya? Pertanyaan ini pun lantas dijawab oleh Qian Kun bahwasanya dia hanya menjalankan perintah dari tuannya, karena Yunfei telah berani mencuri barang berharga dari istana mereka, yaitu slip giok berisi catatan ramuan pil yang sebenarnya berasal dari sekte Qi Huang. Qian Kun bahkan juga mengancam Yunfei untuk segera menyerahkan slip giok tersebut, karena jika tidak maka dia akan menghancurkannya saat itu juga. Diancam seperti itu, Yunfei malah mengancam balik Qian Kun bahwa dirinya akan nekat memasuki area kekacauan bintang jika Qian Kun masih terus mendesaknya. Dimana jika dia masuk ke dalam kekacauan bintang, maka otomatis Qian Kun akan pulang dengan tangan kosong ke istana. Usai melontarkan ancaman, Yunfei mencoba bernegosiasi dengan Qian Kun bahwa dia akan memberikan slip giok itu kepadanya asalkan Qian Kun mau bersedia untuk melepaskannya. Negosiasi pun akhirnya disetujui Qian Kun dengan syarat bahwa dia harus memeriksa keasliannya terlebih dahulu.
Seolah tidak mau kalah cerdik dengan sosok Qian Kun, Yunfei juga lantas mengajukan syarat lain, di mana dia meminta Qian Kun untuk mundur dulu beberapa meter dan baru boleh mengambil slip giok itu setelah Yunfei menjauh dari tempat tersebut. Namun karena keberatan, Qian Kun malah mengambil paksa slip giok itu, sehingga Yunfei terpaksa harus melemparkannya dan langsung berlari pergi. Namun yang mengejutkan, meski slip giok itu sudah berpindah tangan kepada Qian Kun, Yunfei malah dikejar lagi untuk dihabisi sesuai rencana awal. Tapi di tengah aksi kejar-kejaran kali ini, mereka berdua dikejutkan dengan tanda-tanda kemunculan seseorang dari kekacauan bintang. Melihat tanda-tanda kemunculan seseorang, Yunfei dan Qian Kun langsung menghentikan aksi kejar-kejaran di antara mereka dan sekarang perhatian mereka terfokus penuh pada area kekacauan bintang. Selang beberapa waktu mereka mendapati kemunculan sosok Wang Ling yang baru keluar dari area kekacauan bintang. Kemunculan Wang Ling pun lantas membuat Qian Kun menjadi sangat terkejut, sekaligus teringat bahwa di masa lalu dia pernah melihat seorang kultivator tahap jiwa lahiriah yang ditelan hidup-hidup oleh Arya Cincin dalam kekacauan bintang. Qian Kun lantas jadi menduga-duga kalau tingkat kultivasi Wang Ling ini telah mencapai transformasi jiwa. Sementara Qian Kun menduga-duga, Yunfei lantas segera menghampiri Wang Ling dan memperkenalkan diri kalau dirinya berasal dari Sekte Qi Huang. Tak mau kalah dengan Yunfei, Qian Kun juga ikut menghampiri Wang Ling dan memperkenalkan diri sebagai murid generasi kelima dari Istana Iblis Racun. Merespon perkenalan diri Yunfei dan Qian Kun, Wang Ling malah menanyakan di mana letak kota terdekat yang kemudian dijawab dengan cepat oleh Yunfei yang memberitahukan bahwa kota Qinlin adalah kota terdekat dari kekacauan bintang. Yunfei bahkan menawarkan diri untuk memimpin jalan menuju ke kota tersebut dengan maksud bisa berlindung di balik kekuatan Wang Ling. Mendapati penawaran diri Yunfei, Wang Ling malah bertinyi-tinyi kembali terkait ada atau tidaknya kultivator transformasi jiwa di kota Qinlin. Namun ketika Yunfei akan menjawab, pertanyaan itu malah dijawab duluan oleh Qian Kun yang memberitahukan bahwa tidak ada kultivator tahap transformasi jiwa di kota Qinlin, termasuk di 10 kota besar yang ada di Laut Xiaomo. Qian Kun juga menambahkan informasi yang tidak kalah penting bahwa di masa lalu pernah ada kultivator transformasi jiwa yang berubah menjadi dewa, tetapi mereka semua menghilang secara misterius di dalam kekacauan bintang dan sejak saat itu tidak pernah ada lagi kultivator setingkat transformasi jiwa di Laut Xiaomo. Seolah tertarik dengan penjelasan Qian Kun, Wang Ling yang pinisirin dengan identitas para kultivator itu pun lantas bertanya siapa saja dan bagaimana ciri-ciri dari para kultivator yang menghilang di dalam kekacauan bintang. Pertanyaan tersebut lantas membuat Yunfei duluan menjelaskan bahwa para kultivator yang dimaksud itu terdiri dari Meng Qingfan alias Meng Tuozi, Duan Muji, Kaisar Kuno, dan Raja Iblis 6 Keinginan, di mana keempat kultivator ini datang ke area kekacauan bintang pada 200 tahun lalu dan menghilang secara bersamaan. Tak hanya itu, dalam 100 tahun terakhir keturunan mereka berempat juga selalu datang ke area kekacauan bintang tetapi tidak pernah menemukan petunjuk apapun untuk menemukan mereka. Mendengar penjelasan Yunfei, Wang Ling seolah tersadarkan bahwa dirinya telah menghabiskan waktu 200 tahun selama berada di Tanah Dewa Kuno bersama dengan 4 orang yang tadi dimaksudkan. Sesaat setelahnya Wang Ling lantas mencoba menebak apakah master atau guru dari Qian Kun itu adalah Meng Tuozi. Tebakan tersebut lantas membuat Qian Kun jadi sangat ketakutan dan menduga kalau Wang Ling merupakan musuh Meng Tuozi. Saking takutnya, Qian Kun memutuskan untuk kabur dari tempat itu setelah menebarkan racun terlebih dulu ke arah Wang Ling. Tindakan Qian Kun pun tentu membuat Wang Ling tidak tinggal diam, di mana seketika Wang Ling langsung menggunakan pedang terbang beracunnya untuk menangkal racun Qian Kun. Setelah racun yang ditebarkan Qian Kun menghilang, Wang Ling kemudian mengutus Iblis Suligao untuk menghentikan Qian Kun. Karena bagaimanapun juga dia tidak ingin ada satu orang pun yang membocorkan rahasianya yang baru keluar hidup-hidup dari kekacauan bintang. Dalam waktu singkat, Iblis Suligao berhasil menghabisi Qian Kun dan melahap jiwanya seketika itu juga. Tak hanya melahap jiwa Qian Kun, Iblis Suligao juga mengambil senjata magis serta inti emas milik
milik Qian Kun, di mana inti emas itu langsung diserahkan kepada Wang Ling untuk dia serap. Begitu inti emas itu diserap, Wang Ling lantas menjadi takjub karena ternyata tubuhnya mampu menyerap 80% inti emas, sedangkan 20%-nya diubah menjadi kekuatan spiritual. Setelah menyerap inti emas, Wang Ling kemudian menghancurkan jasad Qian Kun supaya keberadaan dirinya tidak terlacak melalui jasad tersebut. Melihat Qian Kun sudah lenyap tanpa jejak, Yun Fei yang merasa berutang budi kepada Wang Ling lantas berinisiatif untuk memberikan balasan, di mana ia menawarkan Wang Ling untuk tinggal sementara di rumahnya selama berada di kota Qinlin. Mendengar tawaran itu, Wang Ling tentu saja menjadi tertarik karena dia adalah pria tulen. Tetapi saat itu dia menempatkan sebuah larangan kuno kepada dahi Yun Fei untuk berjaga-jaga supaya Yun Fei tidak macam-macam dan menjaga rahasianya dari keluar kekacauan bintang, di mana larangan itu akan otomatis bereaksi setiap 3 hari dan membuat energi spiritual dalam tubuh Yun Fei menjadi kacau balau. Namun meski begitu, setiap kali larangan itu bereaksi, Wang Ling akan segera bertindak untuk menindaklanjutinya supaya nyawa Yun Fei tetap aman. Setelah Wang Ling menempatkan larangan itu, dia kemudian meminta Yun Fei untuk memimpin jalan menuju kota Qilin. Dalam perjalanan menuju kota Qilin, Yun Fei memberitahukan beberapa informasi penting tentang kota tersebut, bahwa kota Qilin dikabarkan telah berdiri sejak air laut Xiaomo belum berubah menjadi kabut dan termasuk salah satu kota terbesar di laut Xiaomo. Namun seolah kurang berminat mendengar penjelasan tentang kota itu, Wang Ling lantas meminta Yun Fei untuk mempercepat perjalanan dan membawanya secepat mungkin ke rumah Yun Fei. Sesaat kemudian mereka pun mendarat di kota Qilin, di mana ketika itu Yun Fei langsung menunjukkan tanda penduduknya kepada petugas yang berjaga di gerbang kota, lalu membawa Wang Ling menuju rumahnya. Setibanya di rumah, Yun Fei mencoba merayu Wang Ling dengan harapan bahwa Wang Ling akan melepaskan larangan yang dia pasang dengan menggantikan dengan namun tanpa diduga Wang Ling malah merespon dengan kejam dan bahkan mengancam Yun Fei untuk tidak bertindak macam-macam lagi kepadanya, sehingga otomatis membuat Yun Fei sangat ketakutan dan tidak berani lagi untuk mengulangi perbuatannya. Setelah Wang Ling kemudian mengatakan kalau dia tidak akan tinggal lama di kota Qilin dan akan mengancam lagi supaya Yun Fei tidak coba-coba untuk membongkarkan rahasianya yang baru keluar dari kekacauan bintang. Selang beberapa waktu, Wang Ling membuat larangan lain di rumah yang memisahkan ruang gerak antara dirinya dengan Yun Fei. Di sisi lain, Yun Fei yang kapok merayu Wang Ling kini masuk ke dalam kamarnya, dan tanpa sepengetahuannya, Yun Fei diikuti oleh sosok iblis kedua yang sengaja dikirim Wang Ling untuk memata-matainya. Sementara Yun Fei berada di kamarnya, Wang Ling mendadak terpikir Tuosen dan menyimpulkan bahwa jika suatu saat nanti orang tersebut meninggalkan tanah dewa kuno, maka otomatis Wang Ling akan jadi orang pertama yang dicarinya, sehingga dia memutuskan untuk buru-buru membentuk jiwa lahiriahnya dan kekuatannya yang sangat overpower. Setelah mengingat Tuosen, Wang Ling kemudian memeriksa senjata magis hasil rampasannya dari kelompok Duomu dan mendapati kalau senjata magis itu masih memiliki jejak kesadaran spiritual dari pemiliknya, yang membuat Wang Ling belum bisa mengendalikan atau menguasai senjata-senjata tersebut. Demi bisa menggunakan senjata itu, Wang Ling kemudian mencoba menggunakan akal ilahinya untuk menyelimuti salah satu senjata dengan harapan bahwa jejak kesadaran dari pemilik sebelumnya akan menyusul. Di sela-sela percobaan itu, Wang Ling mendapati tubuh Yun Fei bereaksi terhadap larangan yang telah dia pasang, sehingga dia harus menyambi pekerjaannya sambil menetralkan larangan yang membuat Yun Fei kesakitan. Beberapa hari kemudian, Yun Fei akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah dan diam-diam mencari cara untuk menghapus larangan yang dipasang oleh Wang Ling. Namun karena larangan yang dipasang Wang Ling merupakan larangan kuno dari ingatan Dewa Tusi, maka tidak ada satu orang pun yang bisa membantu Yun Fei menghapus larangan tersebut. Alhasil Yun Fei pun kembali pulang dengan tangan kosong dan malah terlihat sangat frustasi. Bersamaan dengan pulangnya Yun Fei, Wang Ling akhirnya berhasil menghilangkan jejak kesadaran ilahi dari salah satu senjata magis sehingga membuat iblis Suligou langsung memberikannya pujian.
Selain memuji Wang Lin, Suligou juga menawarkan diri untuk menghabisi Yunfei, tetapi Wang Lin malah menyuruhnya untuk tidak banyak bicara. Setelahnya Wang Lin memutuskan berkeliling kota untuk mencari bahan-bahan pembuatan bendera larangan. Bendera larangan, astagfirullah. Selagi Wang Lin keliling kota, dia bisa merasakan bahwa di dalam rumah Yunfei terlihat mengeluarkan tungku pemunihan pil lalu membawanya pergi ke suatu tempat. Tindakan Yunfei pun lantas membuat iblis Suligou mengompori Wang Lin dan menawarkan diri untuk segera menghabisinya. Namun penawaran Suligou itu malah ditolak Wang Lin dengan alasan bahwa dia ingin mengetahui apakah di kota Qilin ini ada seseorang yang bisa menghapus larangan buatannya. Sembari terus mengawasi gerak-gerik Yunfei lewat jejak kesadaran ilahi pada iblis kedua, Wang Lin kini telah tiba di pavilion pemunihan harta karun dan sangat terkejut ketika mendapati ada kulit naga yang dipajang secara utuh di tempat tersebut, di mana kulit naga itu milik kulit naga yang pernah diolah oleh Limuan ketika Wang Lin pertama kali datang ke Laut Xiaomo. Masih ingat kan? Perlahan kulit naga itu pun mengingatkan Wang Lin pada sosok Limuan yang setelah 200 tahun berlalu, Wang Lin tidak pernah mengetahui di mana keberadaan gadis pujaan hatinya itu. Di tengah pengamatannya terhadap kulit naga, Wang Lin tiba-tiba dikejutkan dengan sapaan pelayan toko yang lantas menginfokan kalau kulit naga itu dibuat tidak lama setelah naga meninggoy. Pelayan itu juga memberitahukan bagaimana sejarah dari didapatkannya kulit naga itu, yang ternyata tidak lain dan tidak bukan berasal dari tangan Wang Lin yang pernah menjual kulit naga tersebut di pavilion pemunihan harta kota Nando, yang ternyata masih satu cabang dengan toko ini. Setelah mendengar cerita itu, Wang Lin pun meminta pelayan untuk segera mengambilkan bahan-bahan pembuatan bendera larangan yang dia butuhkan. Selagi bahan-bahan yang dibutuhkannya disiapkan oleh pelayan toko, Wang Lin kembali memeriksa apa yang telah dilakukan Yunfei, di mana kali ini Yunfei nekat mendatangi sebuah tempat yang dikabarkan bisa membantunya untuk melepaskan larangan yang telah dibuat Wang Lin. Setibanya di tempat tersebut, Yunfei tampak mempertanyakan apakah senior yang ditemuinya itu benar-benar bisa menghilangkan larangan yang dibuat Wang Lin, dan tanpa diduga senior itu pun menjawab kalau dirinya bisa menghapus larangan tersebut asalkan Yunfei mau memberitahukannya terlebih dahulu siapa orang yang telah menempatkan larangan tersebut. Akhirnya ya, Yunfei tidak tahan juga ya sama batasan atau larangan yang dibuat Wang Lin di tubuhnya. Dia sampai nekat nemuin orang yang dipercaya bisa membantunya dan sepertinya bakal melakukan pertukaran dengan tungku pil yang dia bawa dari rumah. Nah, untuk di episode selanjutnya kita akan lihat apakah Yunfei ini berhasil melepaskan larangan yang dibuat Wang Lin, serta bagaimana Wang Lin akan menindaklanjuti tindakan Yunfei. Kita juga akan lihat bagaimana nantinya Wang Lin mendapat peristiwa pembalasan ilahi ketika dia menyelesaikan pembuatan bendera larangan.